Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kami berkunjung ke Museum Nasional. Museum Nasional ini bisa jadi pilihan yang tepat loh buat kalian untuk menghabiskan akhir pekan di Jakarta saja. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya, supaya kami makin semangat nih buat videonya. Parkiran museum ini luas dan berada di basement, jadi jangan khawatir buat kalian yang naik motor ke sini, motor kalian nggak akan kehujanan ataupun kepanasan. Nah, dari basement kami masuk ke museum lewat tangga sesuai arahan ya. Oh ya, selain lewat basement, untuk kalian yang naik kendaraan umum bisa masuk lewat pintu utama ya. Jadi dari patung gajah yang ada di depan, ikuti saja arahan pintu masuknya, cukup jelas kok. Nah, ini kita langsung ketemu dengan kantinnya yang menjual berbagai macam makanan dan minuman. Dan juga ada ruang anak. Nanti kami akan ke ruang anak setelah selesai muterin museumnya ya. Langsung aja kita ke lobbynya yuk. Lobbynya besar dan luas banget ya. Masuk ke sini tuh kesan wow-nya dapet banget. Jadi baru di lobby aja kita tuh udah langsung jatuh cinta sama museum ini. Ceilingnya tuh tinggi banget dan ada banyak baliho seputar isi museumnya. Cantik banget deh. Lanjut, ini kami sedang beli tiket di loketnya dan mendapatkan wristband untuk digunakan saat masuk ke museum. Nah, ini harga tiket masuknya ya. Selain di loket, kalian juga bisa beli tiket secara online lewat platform perjalanan dan jangan lupa mengambil wristbandnya di area loket tadi. Atau kalian juga bisa self-ticketing lewat mesin ini, jadi bisa menghindari antrian panjang di loket. Memasuki area pameran, ini kami melewati jalanan menanjak yang landai. Karena kami kesini di sekitar jam 9-an, jadi kelihatannya belum terlalu ramai pengunjung ya. Enak banget deh jadinya, pas waktunya. Pas udah mulai siang tuh soalnya udah mulai rame. Nah, ini kami dihadapkan dengan persimpangan jalan ya, kanan atau kiri. Tapi akhirnya kami pilih ke kiri ngikutin petunjuk arah yang tadi. Oh ya, sebelum masuk, ini ada self foto berbayar gitu, tapi kami skip karena ternyata harganya lumayan kalau di print ya fotonya. Sekarang kami sudah masuk di area early history atau sejarah awal peradaban makhluk hidup di bumi ini. Kami disambut dengan layar 3D yang besar sekali dan menampilkan visual hewan-hewan. Di sini juga ada fosil hewan seperti gajah, banteng, dan masih banyak lainnya. Ya, lu nggak takut pegang gigi gajah? Museum Nasional Indonesia atau yang lebih sering disebut Museum Gajah ini adalah sebuah museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi yang berada di bawah naungan Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, di ruangan ini kita bisa mengetahui sejarah peradaban manusia. Dari evolusi batu yang tadinya dari alat potong dengan cara diketok-ketok sampai akhirnya menjadi berwujud kapak. Lalu ada juga tengkorak manusia yang berubah dari waktu ke waktu. Kemudian yang ini jujur aku agak merinding ya pas masuk. Jadi tuh ini penemuan manusia pertama di Indonesia. Walaupun sebenarnya patungnya ini tuh cuma gambaran aja ya, nggak beneran. Tapi tengkoraknya tuh ternyata beneran loh. Di sini juga ada penjelasan tentang ritual penguburan manusia dari masa ke masa.
Berikutnya, dalam ruangan ini ada berbagai macam prasasti. Buat yang belum tahu, prasasti adalah salah satu benda bersejarah berupa catatan tertulis pada media keras seperti batu, logam, atau lempengan tembaga pada abad keempat sampai dengan 16 Masehi. Nah, ini salah satunya yang terkenal, prasasti Gajah Mada. Sampai di ruangan ini, kami ketemu pertigaan lagi nih, dan kami ambil ke arah kanan, yaitu area Taman Arca. Nah, seperti namanya, di area ini banyak sekali koleksi arca. Ada arca Ganesha, Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan masih banyak yang lainnya. Area tengah taman ini cocok banget nih buat jadi spot foto kalian untuk mengabadikan momen di sini. Tapi karena kebetulan ini lagi panas terik ya, jadi nggak banyak yang ke tengah taman ini. Ruangan selanjutnya adalah Immersiva. Untuk masuk ke ruangan ini, kalian harus beli tiket dulu ya secara online lewat situs resmi museum ini ataupun platform perjalanan. Harga tiketnya 35.000 per orang untuk pertunjukan kurang lebih 15 menit, dan setelah pertunjukan dipersilakan untuk sepuasnya berfotoria dengan instalasi gambar yang cantik di ruangan Immersiva ini. Oh iya, karena pertunjukan Immersiva ini dibagi menjadi beberapa sesi, pastikan kalian datang tepat waktu ya, sesuai pilihan sesi saat kalian pesan tiket online-nya. Kebetulan di sesi kami ini tuh nggak terlalu banyak pengunjungnya, jadi lebih leluasa mau nonton di mana aja. Dan karena proyeksi videonya itu 360 derajat, kalian mau nonton dari sisi manapun pasti tetap oke kok. Overall, kami cukup puas dengan tayangan Immersiva di sini. Seru, keren, ada tegang juga, tapi juga ada keindahan alam Indonesia di sini. Jadi untuk pengalaman Immersiva pertama kami sih oke banget. Kalian bisa berdiri atau duduk ya sambil menikmati pertunjukan. Tapi aku saranin berdiri aja deh di awal, biar lebih terasa kayak bergerak gitu kan. Cuma kalau kalian akhirnya capek, ya udah duduk juga nggak apa-apa. Atau pusing, kalau udah mulai pusing, just duduk aja. Setelah dari Immersiva, kami kembali ke ruangan ini nih. Dan kali ini mengambil ke sisi kiri ya. Nah, selanjutnya kami memasuki area mengenal Paras Nusantara. Ini adalah salah satu area atau fitur interaktif yang cukup viral nih. Jadi di sini tuh kalian bisa mencocokkan wajah kalian melalui face recognition yang akan dianalisis menggunakan AI, kemudian dicocokkan dengan representasi berbagai ciri khas wajah, suku, ras, dan etnis dari berbagai daerah di Indonesia. Di Bali. Nah, yang bikin seru adalah kadang hasilnya tuh suka nggak sesuai nih sama suku aslinya kita. Kayak aku nih, yang aslinya berasal dari suku Jawa, tapi ternyata di sini terdeteksi menjadi suku Bali. Tapi justru di situ yang bikin seru, hasilnya tuh nggak terduga. Nah, ini sekarang giliran bocil nih yang mau coba. Dia harus digendong ya, supaya pas wajahnya di kamera. Dan ini juga nih, salah satu yang bikin ngakak banget karena AI yang gak sempurna. Dan mungkin kurang pas ya di wajah anak-anak. Masa sih bocilku ini tuh lucu banget pas di cross fotonya gitu. Jadi ada kumisnya gitu, tapi cuma setengah. Lucu banget deh. Oh iya, kalian juga bisa print hasilnya ya, tentunya berbayar.
ku bisa sebelah. Selain di Taman Arca tadi, di ruangan dalam ini, di indoor ini juga ada loh beberapa koleksi arca yang dipamerkan. Di sini juga ada koleksi topeng dari berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, ada gift shop atau toko souvenir dari Museum Indonesia. Di sini dijual berbagai macam kain etnik Nusantara. Dan ada juga nih kerajinan tangan dan permainan anak. Pada ruangan selanjutnya, ada pameran baju daerah, kain, dan juga aksesoris yang digunakan oleh suku-suku di seluruh Indonesia. Nah, sampailah kita di ruang terakhir, yaitu area semai. Seperti namanya, semai yang artinya menabur benih agar tumbuh menjadi kehidupan yang baru. Di ruangan ini menampilkan sejarah, perjalanan, dan filosofi pangan serta rempah-rempah Nusantara. Jujur ya, untuk aku ibu rumah tangga yang salah satu kegiatan hariannya adalah masak, itu tuh ngerasa seru banget ngelihat berbagai macam rempah bumbu dapur dipamerkan di sini. Bahkan banyak rempah yang aku tuh baru tahu loh keberadaannya. By the way, selain rempah, di sini juga ada berbagai jenis alat masak dan berbagai macam biji kopi Nusantara yang dipamerkan juga. Di sini juga ada layar interaktif yang seru banget nih. Ini tuh berisi resep masakan Nusantara. Mana ya? Ini? Oh enggak. Ini nawar pakis. Oke. Lihat. Akhirnya aku melihat buku Mustika Rasa setebal ini in real life. Buat yang belum tahu, jadi Presiden Soekarno itu pernah menggagas buku resep masakan Nusantara terlengkap ini dengan lebih dari 1.600 resep masakan tradisional, pedoman gizi, sampai filosofi kedaulatan pangan bangsa Indonesia. Jadi buku ini tuh diterbitkan di tahun 1967. Pentungan dari bocil tadi menandakan sudah selesai area pameran kami kunjungi. Menurut kami sangat worth it kalau kalian mau menghabiskan waktu di weekend kalian bersama teman atau keluarga sambil menambah wawasan Nusantara dengan datang ke museum ini. Sebelum pulang, kami menyempatkan untuk mampir ke ruang anak yang ada di Museum Nasional ini. Tarif masuk ke ruang anak ini aku lupa berapa, tapi kalau nggak salah Rp10.000 deh per anak. Dan anak akan dapat kertas bergambar untuk diwarnai dan celengan yang bisa diwarnai juga. Worth it lah ya. Oh iya, jangan lupa perhatikan jam per sesinya ya. Seingatku per sesi itu durasinya 1 jam. Mana?
Oh, hijau. Gajahnya warna hijau. Mama bantu warnain ini. Elena warnain apa? Mama warnain gajah. Elena warnain ininya ya. Nih. Ininya ya. Apa? Ini batu. Yang Warna apa? Ini ada abu-abu juga. abu-abu. Oh, boleh. Kucing Lana mana? Di rumah lah. Open. Yeay. Overall, aku suka loh ruangan anak ini. Jadi tuh tempatnya tuh nyaman, bersih, terus mainannya juga lengkap banget di sini. Anak-anak juga bebas menggambar, mewarnai, dan bermain di sini. Kalian lagi apa? Lagi nih. Alika nih. Alika. Gak apa-apa, kita bisa pasang lagi. Oke. Like